Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Hai Samrabu. Hari ini kita akan bicara terkait dengan urusan pelayanan jelang libur panjang bersama Pak Ketua Komisi D, Bapak Nur Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama Bu Dr. Febi. Di bagian apa, Bu? Dokter gigi. Pelayanan medik di RSUD Samrabu. Biasanya kalau menjelang liburan ini orang sakit itu kan tidak ada yang libur, Bu. Orang sakit tidak libur ya, orang sakit mau libur ya sakit juga. Tapi pelayanan publik karena ada aturan negara. Biasanya kalau masuk ke dalam liburan panjang itu ada hari liburnya. Gimana dengan pelayanan kesehatan di RSUD Bangkalan terkait dengan urusan masa libur panjang ke depan ini, Bu Dokter? Pelayanan kan libur hari raya itu 19 sampai 25 April. 19, 20, 21. Sama-sama. Betul ngarep. Ya, 19 sampai 25 April. Nah, pelayanan yang sifatnya tidak emergensi libur. Yang sifatnya tidak emergensi ya, libur. Kayak rawat jalan itu libur. Terus yang lain-lain masih tetap beroperasional. Oh, pelayanan yang lain-lain itu tidak libur ya, Bu ya? Tidak libur. Nggak ada liburnya gitu ya? Ada libur, tetap. Bahaya ada kiong pas sampai libur. Jadi yang libur itu apa, Bu? Itu hanya yang rawat jalan saja. Yang rawat jalan saja. Mau saya kayak cetak deh, Bu, sama tetap hari itu ada rujukan, ada layanan. Oke, IGD. Jadi poli yang liburnya. Hanya poli saja yang diliburkan. Dan kantor tentunya. Oh, kantornya. Tapi tetap ada yang standby. Tetap ada piket. Artinya publik dan masyarakat Kabupaten Bangkalan meskipun ini masuk dalam hari libur, kalau memang memerlukan pelayanan kesehatan dan mendesak emergensi, datang saja ke sini, pasti ada dilayani, Bu ya. Pak Ketua, biasanya ya kita tidak mengharap, Pak Ketua ya, tidak mengharap. Biasanya kalau sudah menjelang libur ini banyak orang datang di luar kota. Orang-orang yang merantau itu datang semua, apalagi nengi gelis gitu. Jebuni. Seperti temor, kelar-kelar nih Pak Ketua. Di luar itu berungi mobil, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak mengharapkan itu semua gitu ya. Nanti orang-orang yang merantau kemana-mana itu Pak Ketua, ada yang sudah berKTP luar dan membawa kendaraan sendiri biasanya ke sini. Lah, Pak Ketua kan nanti kan pasti akan bersentuhan dengan masyarakat sana. Kalau pelayanan kesehatannya libur gitu ya, kalau pelayanan libur dalam konteks tadi itu liburnya hanya sekedar di jalan. Dan kalau dia yang datang itu ada yang kecelakaan dan macamnya, apa yang ingin disampaikan Pak Ketua terhadap mereka? Karena di layanan rumah sakit kan libur katanya. Pak Ketua kan harus menjelaskan itu, yang libur apanya dan lain sebagainya. Kan pasti itu banyak Pak Ketua, meskipun kita tidak mengharapkan. Ada biasanya ya tabrakan kayak apa dan macamnya. Dan menghadapi masalah orang-orang luar yang banyak juga tidak berKTP sini dan menjelang hari libur dan macamnya, apa yang ingin dilakukan Pak Ketua terhadap mereka? Baik, terima kasih Kanda. Pertama, saya melihat keputusan bersama Menteri ini yang meliburkan sampai 7 hari ya. 7 hari ini saya rasa kalau di nakes ya, kalau di bidang kesehatan memang saya melihat cukup panjang ya. Bukan berarti kami tidak 19 selekor 2 lekor, 3 lekor, 19, 20, selekor, 2 lekor, 3 lekor, 4 lekor, segami. 7 hari. 7 hari. Ya. Ini kalau saya melihat bukan mengkebiri tugas dan fungsi daripada para nakes ya. Tetapi nakes itu sama dengan kepolisian, Pak. Polisi itu hampir tidak ada libur, Pak. Iya, betul. Itu justru kerjanya sip-sipan karena
orang keamanan itu tidak bisa diprediksi, Pak. Sama dengan orang sakit ya. Hari ini sehat belum tentu nanti besok bisa orang itu terus sehat. Bahkan hari ini sehat kadang besok drop sakit ya. Apalagi ketika hari raya itu membeludak orang yang di luar dari luar kota, yang bisa barang tentu orang itu membawa penyakit virus yang mungkin tidak sama dengan di tempat tujuannya. Nah, ini juga meskipun libur, menurut saya harus menjadi perhatian khusus ya. Iya, harus di tempat-tempat emergensi, terutama di IGD, harus siap 24 jam, Pak. Ya. Jadi kalau hanya rawat jalan, it's okay, tidak ada masalah. Ya, tetapi seandainya tidak sampai 7 hari, kami itu lebih mengapresiasi ya. Kami, gitu ya. Tetapi kalau sampai 7 hari ini, untuk menghalau kegaduhan masyarakat ketika butuh pengobatan yang tidak terlalu emergensi. Nih, kadang-kadang kan ada orang yang rutin, Pak. Rutin harus periksa. Harus cek dan periksa ini. Kalau sampai 7 hari ini kan problem tersendiri, Pak. Bu Febi, ini kadang ini yang pengalaman dapat keluhan dari masyarakat kan Pak Ketua nih, anggota Dewan. Petongan ini banyak keluh kadang, Bu. Gimana nanti dampaknya terhadap pelayanan di sini? Ya, siap enggak RSUD? Apa ketika melihat bagaimana volume pelayanan yang diberikan selama ini secara rutin gitu ya, Bu. Dan di hari ini 7 hari ini akan banyak tenaga yang diliburkan, meskipun tadi itu hanya Arab jalan yang diliburkan. Itu bagaimana cara mengelolanya, Bu? Ya. Gini, jadi pelayanan yang ada di rawat jalan itu sudah kami siapkan untuk yang 7 hari libur itu. Contoh, semisal pasien-pasien yang sekiranya nanti kontrol di tanggal hari itu libur, 19 sampai 25. Jadi obatnya itu sudah kami lebihkan. Oh, antisipasinya gitu. Ya, antisipasinya. Terus pasien-pasien yang mendapatkan obat kronis itu juga sudah kami antisipasi, nanti datangnya tanggal sekian gitu. Jadi sudah terjadwal. Dan juga pasien yang habis rawat inap misalnya, kan biasanya kan habis rawat inap, kontrol rawat jalan. Nah, jadi nanti itu bisa di cover di IGD. Jadi kayak yang rawat luka, ganti perban, itu kan biasanya kan 3 hari kan harus diganti kontrol gitu, itu nanti bisa dikerjakan semua di IGD. Di IGD. Nah, Bu, kalau yang sudah hari ini sudah opname, sudah opname dan secara medis belum bisa dipulangkan ya, masuk ke dalam jangka 7 hari libur itu. Apakah pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada mereka itu tidak berkurang? Oh, enggak. Tidak ya? Dan dokter-dokter kami juga sudah siap, yang situ-situ sekiranya kayak kan volume kendaraan ini kalau di hari libur itu kan crowded, biasanya kecelakaan juga meningkat lebih banyak itu. Jadinya itu juga dokter kami sudah siap situ-situ gitu. Bukan berarti pelayanan berkurang kualitasnya, bukan, tapi tetap. Tapi itu sudah dijadwal lah, sudah ditata. Artinya situ-situ kami juga sudah siap untuk melayani pasien lah gitu. 7 hari ini apa yang dikatakan Pak Ketua ini bukan waktu yang yang sedikit gitu ya, bukan itu. Artinya pertumbuhan dan perkembangan penyakit yang ditangani oleh itu bisa saja 1 hari 2 hari kan ada perkembangan gitu. Ada perkembangan yang sangat signifikan, sehingga butuh pantauan secara sama dengan hari-hari biasa gitu kan. Di hari libur ini bisa, kalau dokter-dokternya memang tidak masuk ke dalam jadwal hari libur juga ya? Oh, enggak ada. Ada juga. Ada 1-2 itu yang memang sudah dijadwal untuk situ. Oh gitu. Jadi bukan berarti semua dokter kami standby, enggak. Jadi yang situ itu siapa? Jadwalnya hari ini yang situ siapa? Itu nanti yang ada yang menghandle gitu ya. Iya. Kalau UGD semua ya seperti biasa, walaupun satu shift itu ada 4, ya kami tetap 4 orang. Begitu. Pak Ketua, barangkali ada hal yang ingin untuk dipastikan lagi terkait dengan urusan kekhawatiran yang ada di Pak Ketua terhadap Bu Febi. Kan Bu Febi ini kan yang menangani terhadap masa pelayanan ini terkait dengan urusan hari biasa aja ada banyak keluhan seperti tadi itu ya. Apalagi hari libur ada kesempatan buat para dokter dan madamnya untuk berlibur ria. Tapi kalau kata Bu Febi kan sudah direncanakan sedemikian rupa.
Barang Pak Ketua ada hal yang lebih apa namanya, lebih fokus lagi untuk dipertajam terhadap Bu Feby? Kenapa saya tadi menyampaikan bahwa 7 hari ini bukan waktu sedikit ya? Bukan waktu yang mengembirakan bagi masyarakat liburnya nakes ini, karena kalau hari raya ini sudah barang tentu laka lantas ini akan meningkat. Kemudian banyak orang yang mudik ke desa-desa ya dari wilayah perkotaan ini akan pasti banyak. Dan akan bisa dipastikan banyak orang yang mengeluhkan sakit ataupun kecelakaan dan lain. Akan atun banyak geluh. Kolesterol yang biasanya normal bisa tidak normal. Maka karena ini sudah menjadi sebuah keputusan nasional, ya kami tidak bisa menghindar. Tapi kan bisa juga ada kebijakan di sini. Oh iya, ini kan nanti kita tafsirkan dalam bentuk kearifan lokal ya. Kearifan lokalnya nanti kita pastikan bahwa 24 jam itu UGD sudah siap standby dengan dokter yang sudah tersedia. Ya. Ini juga izin. Gimana? Teman-teman yang di jajaran struktural, direksi dan lain-lain juga sudah ikutan piket ini untuk evaluasi dan lain-lain. Jadi yang bagian manajerial itu termasuk apa? Liburnya ngambil sedikit. Jajaran manajemen juga. Jajaran manajemen gitu. Ya. Jajaran manajemen liburannya ngambil sedikit, nggak ngambil penuh gitu ya? Bukan ngambil sedikit, bukan. Artinya ada jadwal. Jadi yang mereka itu standby piket. Terkait komplain pasien, pelayanan, semuanya itu sudah ada yang mengevaluasi gitu, ada yang monitoring dan. Jadi dari 7 hari libur itu pihak manajemen itu ada paket sip-sipan gitu Ibu ya. Betul. Jadi ada 1, 2 atau beberapa orang yang disip, yang diatur untuk bagaimana merespon keluhan-keluhan yang terjadi, yang ada. Iya. Standby di RSUD juga. Artinya libur itu secara formal. Libur formal. Tetapi dalam bentuk praktik tetap harus siaga ya, para nakes itu ketika dibutuhkan dalam waktu tertentu ya harus siap. Baik itu tingkat hadir ke tempat ataupun lewat on call, kan itu kira-kira. Gitu Bu ya? Iya. Jalan selama ini kayak gitu. Kalau manajerial di kalangan manajerial sendiri justru sudah diatur dengan sip-sipannya itu Bu ya. Kalau pada tenaga dokter dan macamnya harus siap siaga. Ya, tapi tetap terjadwal. Terjadwal. Ya, coba bayangkan pemirsa, bagaimana mengatur masalah ini. Bahkan dasar manusia itu enggak dokter, enggak dewan, enggak guru, enggak saya itu pingin libur semuanya. Pingin libur, apalagi ada ruang dan peluang yang diberikan oleh negara untuk libur. Bakat dasarnya harus dan bukan hanya bakat, ini harapan. Harapan. Sementara pelayanan masyarakat dibutuhkan dan macamnya. Tapi sebenarnya itu jadi sebenarnya itu sudah diantisipasi dengan asas keadilan. Contoh misal pegawai X misalnya tahun lalu dia kena di hari H. Nah, jadi nanti dia di tahun selanjutnya dia tidak kena hari H. Itu kan juga sudah ada. Itu masih tercatat, Bu? Oh iya. Terutama di IGD itu siapa-siapa, misal dokter-dokter siapa dulu. Nah, itu juga ini. Artinya apa namanya? Gantian lah gitu ya. Rumah sakit juga tidak memperhatikan liburnya para karyawan-karyawan kan juga butuh healing bahasa. Iya betul. Catat betul itu ya. Kalau yang hari Lebaran dulu adalah si A, si B, si D, yang sini. Untuk tahun ini jangan libur dulu ini gitu ya. Gitu, yang penting harapan saya nggak elang catat tuh Bu. Jadi itu ini lotrian. Oh gitu. Yang penting yang terakhir harapan saya, jangan sampai karena momentum liburan ini dijadikan sebagai peluang untuk bisa berlibur ya, stres kira-kira. Ya, jangan sampai rumah sakit ini gaduh gara-gara nakesnya tidak ada, dokternya tidak ada. Nah, ini kembali ke persepsi nanti. Persepsi masyarakat kepada rumah sakit ini akan menjadi semakin buruk. Semakin sulit untuk Tetapi kalau liburan ini juga diatur dengan baik,
di UGD juga standby 24 jam dengan tata kelola yang baik, saya yakin tidak ada persoalan. Gitu ya. Ya. Bu Febi, apa yang disampaikan lebih lagi pada masyarakat terkait dengan urusan hari libur ini biar masyarakat tidak ragu lagi gitu ya, atau pasien-pasien yang sudah ada di dalam yang masih belum diperkenankan secara medik untuk keluar juga tidak apa namanya tidak ada semacam kekhawatiran dan macamnya. Silakan sampaikan Pak Bu Febi, sampaikan Bu Febi. Kami dari manajemen rumah sakit menginfokan pada masyarakat dan pasien-pasien kami bahwa dengan libur 7 hari bukan berarti mengurangi kualitas dan perhatian kami pada pasien-pasien, tapi kami tetap mengatur liburan ini gimana caranya diatur, dikelola, tata kelola tadi bahasanya Bapak Ketua, itu sebaik mungkin agar pelayanan pasien juga tetap maksimal, juga mengurangi komplain-komplain terhadap pasien. Oke, itu ya, pemirsa, para pasien, masyarakat, keluarga pasien, bahwa meskipun masuk ke hari libur panjang 7 hari, insya Allah pelayanan tidak terkurangi, insya Allah pelayanan tidak terganggu, karena sudah diatur sedemikian rupa, termasuk para dokter dan para nakes yang lain sudah diantisipasi dari awal, meskipun sebetulnya dokter pun juga ingin libur kan gitu. Mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.